Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersua kembali dalam serial hikmatologi, dialog untuk melembut cerdaskan hati nurani kita masing-masing. Sebagai orang yang berusaha setia pada agama yang kita yakini, pada kepercayaan yang kita yakini, sekaligus kita sangat mendambakan Indonesia merdeka dalam damai, sejahtera, berkeadilan sosial. Tentu saja di atas naungan Rahman dan Rahim Allah, ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 2012, tepatnya tanggal 16 November, di Masjid Raden Patah kami pernah menyampaikan gagasan deliberasi dunia tanpa partai politik. Mengapa? Karena sejak era Orde Lama dengan maklumat nomor X yang ditandatangani oleh Muhammad Hatta sebagai wakil presiden ketika itu, bermunculan mulai dari istilahnya politik atau partai politik gurem sampai dengan yang gajah. Kemudian di era Orde Baru, partai politik berkurang, dan sampai dengan menjelang akhir pemerintahan Presiden Soeharto, partai politik disederhanakan dan semua organisasi sosial kemasyarakatan termasuk di dalamnya partai politik, asasnya tunggal yakni Pancasila. Kita bisa merasakan ketika Orde Lama dan Orde Baru, maka pertikaian. Ketika Orde Lama tepatnya, pertikaian ideologi partai sangat tajam. Kemudian pada saat Orde Baru nyaris tidak pernah ada. Nah, kemudian di saat euforia politik kembali pada era 1998, maka Indonesia kembali membuka peluang untuk berdirinya partai-partai politik. Sehingga sampai hari ini, bahkan awal reformasi, ratusan partai politik yang mendaftarkan sebagai pilar bangsa untuk memperebutkan tahta. Nah, sampai hari ini, tokoh-tokoh nasional yang kurang mempercayai pemerintahan dan sekaligus juga tidak percaya pada partai politik yang ada, berduyun-duyun kembali untuk mendirikan partai politik. Nah, mari kita berpikir ulang, mengevaluasi perjalanan anak bangsa ini, bahwa dengan sistem partai politik yang sederhana, setidaknya bisa ditekan tingkat konflik horizontal maupun vertikal. Nah, oleh sebab itu, di dalam riset kami yang sederhana, kami torehkan dalam bentuk syair sabdana di bagian yang ke 4339. Nah, saya berikan tema deliberasi dunia tanpa partai politik. Demokrasi apapun dianggap cacat oleh manusia kebanyakan.
Negara paling demokratis sering konflik, menyisakan permusuhan. Deliberasi menawarkan revolusi di dalam sistem kepartaian. Kelompok masyarakat diwadahi dalam bendera profesi keseharian. Berketuhanan dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 7 profesi utama masyarakat menjadi pilar pemerintahan. Masyarakat tidak terkotak-kotak dalam partai bersahwat kekuasaan. Saya tulis pada tanggal 6 Agustus 2018. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apakah ini asli pemikiran kami? Tidak. Ternyata Buya Hamka sangat benar. Beliau pernah mengatakan bahwa kita tidak lebih hanya mengumpulkan dari pendapat fulan ke fulan dan ke fulan, kemudian kita mencoba untuk menginovasi. Dan kali ini kami menginovasi, merekonstruksi pemikiran dari Bung Karno tahun 40-an. Kemudian Bung Karno secara tegas pada pidatonya tahun 56, 57 November merasa bahwa partai politik sudah waktunya untuk diluluhlantakkan dan diganti dengan golongan fungsional. Nah, kemudian inilah yang ditulis secara bagus oleh Indonesianis dari Australia, Julian Billow. Dia menulis Golkar Functional Group Politik in Indonesia tahun 1984, di mana golongan fungsional itu adalah, atau golongan karya itu adalah asli pemikiran dari Bung Karno. Kalau di dalam pedoman Kabinet Ampera tahun 1960 diterbitkannya, yakni Indonesia ini memiliki trias sosialis. Yang pertama adalah demokrasi terpimpin, kemudian golongan fungsional, dan Pancasila. Ya. Di mana ketiganya itu adalah dimotori oleh Bung Karno. Walaupun kita harus menyadari betul bahwa untuk Pancasila kesempurnaannya di tangan Panitia 9. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita tawarkan deliberasi? Deliberasi itu kami ambil dari 2 rangkaian kata, yakni demokrasi dan liberalisasi. Di mana demokrasi ini yang murni disinggung oleh Allah di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-116. Allah mengatakan, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Nah, kenapa ayat ini kita pakai? Yakni untuk melihat, menganalisis bahwa partai itu adalah kebanyakan prasangka. Artinya bahwa partai politik yang didirikan di Eropa pada abad ke-14 itu semata-mata sebagai tindakan reaktif terhadap baron, yaitu tuan tanah dan bangsawan yang serakah. Jadi duo ini yang serakah kemudian mengkooptasi hak-hak rakyat, dan rakyat berusaha untuk dibuat miskin agar tanahnya jatuh ke pangkuan tuan tanah atau baron di Eropa dengan bangsawan.
Nah, kelamaan rakyat menjerit karena tambah miskin. Nah, pada saat itulah kemudian kelompok terpelajar, yakni mahasiswa dan tokoh-tokoh masyarakat, berusaha untuk membuat satu organisasi perlawanan. Dan organisasi itulah yang disebut partai politik. Jadi, partai politik itu sendiri tidak sejaman dengan Plato yang ingin mendirikan republik. Nah, kenapa tidak kita mengevaluasi sistem kepartaian di era reformasi ini? Bahkan kalau saya sangat mendambakan bahwa dunia itu tentu akan lebih damai tanpa partai politik. Nah, jika dunia tanpa partai politik, apa yang ditawarkan oleh konsep deliberasi? Nah, kelompok masyarakat diwadahi dalam bendera profesi keseharian. Inilah tawaran yang sebenarnya sudah ditawarkan oleh Bung Karno. Jadi dalam pemikiran Bung Karno, masyarakat itu dibagi dalam 7 golongan fungsional atau 7 golongan karya. Karena itu pada tahun 64, Bung Karno bersama tokoh-tokoh bangsa ini membentuklah yang namanya Sekretariat Bersama Golongan Karya. Kemudian inilah kemudian yang dilanjutkan oleh Presiden Soeharto tanpa menyebut sumbernya. Tahun 71, Sekber Golkar dihidupkan kembali. Dan Sekber Golkar, kesekretariatannya itu atau markasnya itu ditaruh di Koramil. Sehingga dosen-dosen ilmu politik yang tidak berusaha untuk menelusuri perjalanan pemikiran Bung Karno itu terjebak bahwa Golkar itu dilahirkan oleh Orde Baru. Nah, tidak demikian. Jadi Golkar itu cikal bakalnya tahun 1940-an, kemudian bermekaran ya di anggota-anggota BPUPKI itu tahun 1904 sampai 1945, dan menjadi real ya menjadi Sekber Golkar, Sekretariat Bersama Golongan Karya itu tahun 64 atas prakarsa Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pada waktu itu. Nah, dengan kelompok diwadahi atau kelompok masyarakat diwadahi dalam bendera profesi, maka tidak akan ada kutu loncat yang dilakukan oleh seseorang. Jadi tidak loncat ke partai satu ke partai yang lain. Ya, karena di partai satunya sudah merasa tidak capable, ya, bahkan tidak ada peluang untuk menjabat, maka dia lari ke partai yang lain. Nah, di dalam deliberasi ini tidak demikian. Harus ada aturan nanti di dalam sistem kepartaian bahwa seseorang bisa berpindah antara satu profesi ke profesi yang lain dan bisa diangkat menjadi perwakilan dari golongan manakala setidaknya antara 2 sampai 3 tahun dia ada di dalam profesi itu. Jadi tidak seperti sekarang. Kita tidak punya perwakilan. Jadi perwakilan dari guru, dosen, ya ustadz, ustazah. Siapa? Tidak ada. Kemudian perwakilan dari buruh, pekerja, petani, nelayan. Tidak ada. Karena apa? Partai itu sifatnya top down. Dibentuk dari atas. Kemudian orang bawah dimobilisasi. Nah, kita tahu orang bawah adalah orang-orang awam. Kebanyakan, mohon maaf ya. Artinya orang yang tidak terdidik di dalam institusi resmi pendidikan. Apalagi tidak semuanya terdidik atau mengerti, memahami tentang ilmu politik. Sehingga mudah untuk melakukan mobilisasi. Banyak yang dulu gembar-gembor kita tidak mungkin mendirikan partai politik. Kemudian setelah merasa bahwasanya dia banyak mendapatkan dukungan,
Bahkan dia justru yang paling lantang berteriak tentang partai politik tersebut. Nah, yang ini tidak akan bakalan terjadi ketika kita membatasi 7 profesi itu. Jadi nanti akan bersambung 7 profesi itu yang mana saja. Dengan 7 profesi yang ada di tengah masyarakat dan bangsa ini, maka semua lapisan masyarakat itu terwakili. Ketika masing-masing itu memegang bendera sesuai dengan profesinya, maka dia tidak bisa mengkooptasi yang lain, tidak bisa mereduksi bendera yang lain, tidak bisa memiskinkan bendera yang lain. Karena apa? Karena wakil-wakil golongan fungsional atau golongan karya, atau jika boleh atau harus disebut partai karya petani, atau partai karya buruh, atau partai karya guru, dan seterusnya. Masing-masing itu konsisten istiqomah memegang benderanya. Dan tidak boleh berpindah-pindah kecuali antara kisaran 2-3 tahun. Kenapa? Supaya stabilitas politik tidak terganggu. Dan masyarakat tidak tercapik-capik dengan syahwat kekuasaan dari orang-orang yang punya duit. Nah, yang ditawarkan di dalam deliberasi adalah prinsip berketuhanan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini jelas landasannya sila keempat. Jadi orang yang bertuhan, yang soleh menurut agama dan kepercayaan yang dilegitimasi di Indonesia, itulah yang berhak mewakili partai-partai politik, sekaligus nanti berhak paling pantas untuk dicalonkan menjadi pemimpin di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Nah, 7 profesi utama itu ya menjadi pilar pemerintahan. Jadi tidak ada nanti yang namanya kerjasama antar partai untuk semata-mata merebut kekuasaan, tidak ada. Karena siapapun nanti yang dipilih adalah berdasarkan musyawarah di antara masing-masing profesi. Kemudian jika mengharuskan voting pada pemilihan umum, maka melalui penjenjangan yang rigid di antara profesi-profesi itu. Dan dimungkinkan calon presiden itu 7 orang. Jika memang ada keterwakilan dan keterpantasan serta kapabilitas di antara masing-masing golongan itu. Masyarakat tidak terkotak-kotak dalam partai yang semata-mata bersahwat pada kekuasaan. Inilah tujuan dari deliberasi ditawarkan, supaya Indonesia ke depan itu tidak setiap hari lahir partai politik baru. Jadi sungguh disayangkan jika tokoh-tokoh nasional sekarang malah sibuk merenda untuk mendeklarasikan partai politik baru. Sungguh ironis. Berdirinya perguruan tinggi dibatasi, padahal perguruan tinggi itu biasanya lazimnya berdiri atas kemandirian dari yayasan, orang-orang yang berkumpul, yang punya modal, baik modal duit, modal tanah, maupun modal keahlian, dibatasi. Kenapa partai politik yang nanti membebani anggaran dan pendapatan belanja negara justru tidak dibatasi? Harus ada kearifan di tengah masyarakat bangsa kita. Jadi kalau hari ini sudah merasa bahwa ini sementara yang dianggap
terbaik, tetapi esok pasti kita kepingin negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini lebih baik lagi dengan cara-cara yang konstitusional. Dan jangan sampai saat dibisiki kita tidak mendengar, ketika diteriaki kita tidak menghiraukan. Tolong dengarkan aspirasi masyarakat sekecil apapun, karena negara ini ada atas dukungan masyarakat bangsa kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.